Maksud kamu? Cicitku. Perasaan dari dulu aku udah ngodein kamu deh, ngasih kamu kode keras malah. Apa kamu gak ngerasa sikap dan perhatian lebih aku buat kamu? Apa kamu gak lihat aku selalu cemburu saat kamu deket-deket sama cowok lain? Ucap Bagas. Tiba-tiba aku merasa oksigen di sini menipis. Senang, haru, kaget, deg-degan, semuanya campur jadi satu. Akhirnya Bagas mengungkapkan isi hatinya padaku, dia bilang dia cinta sama aku. Kamu gak lagi bercandakan, cicitku. Kali aja kan dia ngeprank aku. Batinku. Apa kamu gak bisa lihat cinta di mata aku? Bagas menatap mataku dalam, tatapannya memang penuh dengan cinta membuat hatiku menggelepar seperti ikan yang dibawa ke daratan. Jika aku memiliki 7 nyawa kayak kucing, ingin rasanya aku membuka pintu pesawat lalu terjun dari sini saking senangnya. Boleh cium? Tanya Bagas. Jantungku berdegup 3 kali lebih kencang mendengar permintaan Bagas. Aku belum selesai merasakan euforia dalam hatiku setelah mendengar pernyataan cinta dari Bagas, dia malah minta cium. Boleh enggak? Rajuk Bagas. Aku hanya diam saja, aku juga tidak tahu harus bilang boleh atau tidak, otakku tiba-tiba saja ngeblank. Bagas langsung menyosorku, bibirnya yang seksi langsung dia tempelkan begitu saja di atas bibirku, dengan lembut Bagas mulai melumat bibirku. Aku meremas ujung kemejaku, aku merasakan ratusan kembang api meletus di atas kepala saat merasakan ciuman lembut dari Bagas. Aku hanya pasrah menerima apapun yang dilakukan oleh Bagas, ini adalah ciuman pertama yang aku lakukan dengan hati dan perasaan. Dulu aku menyerahkannya pada Bagas karena suatu alasan, namun sekarang aku memberikannya pada Bagas karena rasa cintaku padanya. Aku menepuk-nepuk dada Bagas saat oksigen di dalam paru-paruku habis. Lalu Bagas melepaskan ciumannya. Gas aku kan belum bilang boleh, cicitku. Kamu diem aja sih, kan kata orang, diam berarti iya, keke Bagas sambil menghapus salivanya yang tertinggal di bibirku. Kamu nyebelin. Aku mencubit perut Bagas lalu pindah ke kursi belakang. Aku perlu menormalkan kembali detak jantungku dan menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Bagas mengungkapkan perasaannya padaku, lalu kami berciuman di atas awan. Aku harap ini bukan mimpi. Aku menutup wajah dengan kedua tanganku, pipiku pasti sudah merah merona sejak tadi karena perasaan bahagia yang membuncah dalam hatiku. Kok pindah ke belakang sih, Ta? Bagas mengikutiku dan duduk di sampingku. Deket-deket sama kamu gak bagus buat jantung. Sinisku. Mulai hari ini kita pacaran kan? Tanya Bagas. Ini pertanyaan si Bagas bikin hati kejang-kejang kayak reok. Batinku. Kamu gemesin banget sih, Ta, kalau lagi malu-malu kayak gini, keke Bagas. Siapa yang malu-malu? Cicitku. Perlu aku bawain cermin? Pipi kamu merah, terus kamu nunduk terus ditambah kamu mainin ujung kemeja terus dari tadi, ucap Bagas. Aku lagi gugup tahu, kamu bikin aku ketar-ketir. Lirihku. Kamu cinta gak sama aku? Tanya Bagas dengan nada serius. Aku menganggukkan kepala untuk menjawab pertanyaan Bagas, kepalaku kembali menunduk, aku terlalu malu untuk menatap Bagas. Aku pengen dengar kamu bilang cinta sama aku, ucap Bagas sambil mengangkat daguku hingga mau tidak mau aku menatap wajah tampannya. Aku menghirup nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara perlahan untuk mengumpulkan keberanianku. Bukankah sudah lama aku memendam rasa pada Bagas? Ini saat yang sangat tepat untuk mengatakan bahwa aku mencintainya. Aku cinta sama kamu Gas, ucapku dengan nada serius. Bagas tersenyum sangat tampan saat mendengar pengakuan cinta dariku, tatapannya sangat meneduhkan dan penuh dengan cinta. Boleh cium lagi? Tanya Bagas. Kan tadi udah, cicitku. Tadi kamu belum bilang boleh, keke Bagas. Tapi kan ciumannya udah, cicitku. Kamu pelit banget sih, Ta, yang tadi kurang tahu, rajuk Bagas.
Gak ada siaran ulang. Ucapku judes. Sejak kapan kamu cinta sama aku? Tanya Bagas. Blus. Sepertinya pipiku kembali memerah. Gak usah malu-malu gitu ih, kalau kamu malu-malu kayak gitu suka pengen lempar kamu ke tempat tidur tahu gak? Ceplos Bagas. Gas ih. Aku mencubit perutnya pelan. Aku seneng banget akhirnya aku tahu cinta aku gak bertepuk sebelah tangan, ucap Bagas. Aku suka kamu udah lama, cuman kan kamu sama Lea, cicitku. Yes, strategi aku berhasil. Ucap Bagas sambil tertawa. Maksud kamu? Tanyaku. Aku sengajain mepet si Lea biar kamu cemburu. Kekeh Bagas. Aku memberikan tatapan bengis untuk Bagas. Semenjak kamu jadi sekretaris aku, hati aku udah di kamu kayaknya sejak 6 tahun lalu deh. Aku gak pernah konsen kalau deket-deket kamu, aku mepet si Lea biar bikin kamu cemburu, tapi aku kecewa banget kamu biasa aja pas lihat aku sama Lea, Bagas mencebikkan bibirnya. Apanya yang biasa aja? Aku udah niat buat lempar layar komputer pas si Lea masang tampang imutnya buat kamu, ucapku judes. Barbar banget si pacarku ini, untung sayang. Seneng banget deh kamu cemburu. Bagas mencubit pipiku. Kamu tuh labil tahu, aku jadi susah buat percaya kalau kamu juga ngerasain perasaan yang sama kayak aku, kadang perhatian, kadang nyebelin, kadang cuek apalagi kalau udah bahas-bahas Lea. Jadinya aku berusaha buat buang perasaan aku buat kamu, cicitku. Aku bodoh banget ya buang-buang waktu kayak gitu. Aku dulu takut kalau aku ungkapin cinta sama kamu, kamunya gak cinta sama aku, entar kita jadi canggung, ucap Bagas. Kamu sengaja ya nyuruh aku duduk di ruangan deket-deket kamu. Tebakku. Iyalah, aku tuh gak bisa kalau gak lihat kamu. Dekat kamu aja aku masih aja kangen sama kamu. Ucap Bagas. Aku mengulum senyumanku mendengar ucapan Bagas. Ternyata dia sudah bucin dari dulu. Aku menderita banget tahu pas dinas ke Amerika tiap hari aku cuma nunggu waktu buat ngezoom sama kamu, pas pulang kamu malah kencan sama si Tio, ucap Bagas dengan nada kesal. Itu pas aku niat banget lupain kamu sih bikin aku bingung. Pas itu kamu ngeliatin banget cemburu sama Kenzo, tapi pas ada Lea, kamu batalin makan siang aku sama kamu, dan malah makan siang sama Lea, kesalku. Kamunya aja yang nyelonong pergi, jadi aku kepaksa makan siang sama Lea. Jangan deket-deket sama Kenzo ya, aku cemburu tahu, Bagas mencebikkan bibirnya. Kan udah aku bilang, aku sama Kenzo temenan doang, ucapku. Aku gak takut saingan ama si Tio atau si Ditya, tapi jujur aku sedikit jiper kalau saingan sama si Kenzo, aku takut banget kamu kepincut sama dia, cicit Bagas. Aku tertawa mendengar pengakuan dari Bagas. Selama ini aku santai saja menggoda Kenzo di depan Bagas, dengan tingkat kebucinannya yang tinggi seperti ini aku tidak bisa membayangkan gimana perasaan cemburu Bagas saat itu. Pantes aja kamu ngamuk-ngamuk pas aku dikasih barang branded sama Kenzo, kekehku. Iya, makanya aku nyeret kamu ke mall terus nyuruh belanja pas itu, cicit Bagas. Kamu kalau lagi cemburu ternyata gemesin banget sih Gas, aku mengacak rambut Bagas. Awas aja kalau kamu berani deket-deket sama Kenzo abis ini, ancam Bagas. Jangan posesif gitu lagian aku juga gak ada perasaan apa-apa sama Kenzo, aku lihat juga Kenzo cuman anggap aku temen aja, dia pasti sangat ngerti konsekuensi naksir sama cewek yang gak selevel sama dia, ucapku. Ya tetep aja aku cemburu. Rajuk Bagas. Entah mengapa aku sangat senang mendengar rajukan Bagas, mendengar pengakuan cemburu Bagas membuat hatiku berbunga-bunga. Gas, liburan kita di kapal pesiar itu kamu emang rencanain buat aku kan? Tanyaku. Ya iyalah, dengan bodohnya kamu ngangka itu buat Lea, kekeh Bagas. Aku patah hati banget tahu pas itu, ucapku sambil manyun. Aku takut kamu nolak ajakan liburan aku,
kalau langsung minta kamu liburan berdua sama aku, ucap Bagas. Makasih Gas liburannya, aku seneng banget. Aku gak akan pernah lupain momen itu, ucapku sambil memberikan senyuman manis pada Bagas. 2 hari itu adalah hari terbaik dalam hidup aku, ucap Bagas. Gas, 3 tanda merah di leher aku itu karya kamu kan? Ucapku sambil menyipitkan mata. Kamu menggoda Iman banget soalnya ta. Ucap Bagas sambil tertawa terbahak-bahak. Jadi bener kamu nyupang aku. Ucapku dengan nada terkejut. Hilaf ta, kekeh Bagas. Aku mencebikkan bibirku, lalu melipat kedua tanganku di depan dada. Udah untung ta, aku masih bisa nahan diri malam itu. Kamu gak tahu gimana kesiksanya aku lihat kamu tidur di samping aku, lirih Bagas. Jadi kamu gak bisa tidur gara-gara itu? Tanyaku. Bagas menganggukkan kepalanya. Aku sampai berenang tahu buat nenangin junior aku takut kalau aku lanjut hilaf terus kamu bangun, kamu bakalan buang aku ke laut, cicit Bagas. Aku terkekeh mendengar penuturan dari Bagas, dia tak tahu saja aku juga menderita menahan gairahku saat dia mandi. Kamu kalau tidur kok nyenyak banget ta, aku brutal grepe-grepe kamu anteng aja, ucap Bagas. Aku menghadiahkan tatapan sinis dan mencubit perut Bagas. Ampun ta, ampun. Ringis Bagas. Pas di rumah sakit, itu aku tidur di ranjang jangan-jangan ulah kamu juga ya? Tanyaku. Iyalah, aku gak tega kamu tidur di kursi kayak gitu, ucap Bagas. Kamu gak ngapa-ngapain aku kan selama aku tidur. Selidikku. Cium dikit sama peluk aja kok. Cicit Bagas. Aku menghela nafas kasar mendengar penggakuan dari Bagas, kenapa dia selalu ngambil kesempatan saat aku tidur sih? Pas sadar aja kenapa. Maaf ya ta, lain kali aku bakalan minta izin dulu kalau mau nyentuh kamu, ucap Bagas. Aku hanya berdehem untuk menjawab pertanyaan Bagas. Ta, dari mana kamu tahu itu Kismark? Bukannya kamu bilang kamu digigit serangga pas itu? Tanyaku. Riri yang ngasih tahu, dia bilang Angga pernah bikin lehernya merah kayak gitu, jawabku. Oh, Bagas membulatkan mulutnya. Gas, jangan pernah lagi nyuruh aku mandiin kamu, desisku. Hahaha, kamu panas dingin ya pas tadi mandiin aku sampai gemeteran kayak gitu, Bagas tertawa terbahak-bahak. Kalau kamu gak lagi sakit, udah aku lelepin kepala kamu ke kloset kamar mandi. Ucapku. Kamu kegoda ya lihat badan aku yang seksi, goda Bagas sambil mencolek daguku. Aku juga cewek normal kali Gas, cicitku. Kalau kamu minta, aku pasti kasih kok. Ucap Bagas dengan senyuman nakal. Awas aja kalau kamu berani mancing-mancing lagi. Aku mencubit pipi Bagas. Ta, mulai sekarang bilang semua apa yang kamu rasain sama aku, jangan ada yang ditutup-tutup iya, pinta Bagas saat aku melepaskan cubitan di pipinya. Aku menganggukkan kepalaku. Aku cinta tak sama kamu, aku ngerasa bisa ngelakuin apapun kalau sama kamu. Aku gak peduli saat semua orang gak percaya sama aku, kalau kamu percaya sama aku, itu udah cukup buat aku. Aku cemburu buta saat kamu deket-deket cowok lain, tiap detik aku selalu rindu sama kamu bahkan saat kamu ada di sisi aku, ucap Bagas dengan penuh kesungguhan. Aku mengecup singkat bibir Bagas, hatiku sudah terbang ke awang-awang mendengar ucapan romantis dari Bagas. Bagas seikit terkejut saat aku mengecup singkat bibirnya. Ta, mau cium lagi, pinta Bagas. Gak, tolakku. Kamu barusan cium aku gak izin dulu dari aku. Bagas mencebikkan bibirnya. Ciuman kamu tuh bikin hati aku blingsatan tahu. Cicitku. Boleh ya, cium lagi. Pinta Bagas. Bagas menatap mataku dengan pandangan sayu, dia terlihat semakin tampan jika dilihat dari jarak sedekat ini. Boleh ya. Bagas mendekatkan wajahnya, aroma min dari nafas Bagas membuatku mabuk kepayang, antara sadar atau tidak, aku menganggukkan kepalaku.
Bagas tersenyum, lalu mencium bibirku dengan lembut. Kali ini aku tidak hanya pasrah menerima ciuman dari Bagas tapi aku juga membalas ciumannya. Gas, liriku sambil mendorong dada Bagas. Bagas semakin brutal mencumbu leher sampai ke bahu, entah dari kapan dua kancing kemejaku sudah terlepas dari tempatnya. Gas, ucapku sambil mencubit perutnya yang keras dengan sekuat tenaga. Au! Bagas meringis kesakitan. Katanya tadi cuman cium, aku mencebikkan bibirku. Bagas menghela nafas kasar, sepertinya dia sudah terbakar gairah, dia terlihat sangat frustasi saat ini. Bukannya aku tidak mau memberikan apa yang diinginkan oleh Bagas, tapi aku ingin kami melakukannya setelah kami sah menjadi suami istri. Dulu aku memberikan kehormatanku pada Bagas untuk menyelamatkan nyawaku saat itu, aku terpaksa melakukannya. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri, suatu saat nanti aku akan memberikan tubuhku hanya pada suamiku kelak. Maaf Ta, aku kelepasan, Bagas mengusap wajahnya kasar. Kamu duduk di depan sana. Usirku sambil mengancingkan dua kancing kemejaku. Gak mau, entar aku sakau jauh-jauh dari kamu. Kekeh Bagas. Dasar, ucapku dengan nada ketus. Padahal hatiku sedang jumpalitan kayak kuda lumping lagi kesurupan. Bagas mengapit lenganku dan menyandarkan kepalanya di bahuku. Tahu gak, si Kenzo sekarang ada kemajuan, cerita Bagas. Kemajuan apa? Tanyaku. Kan kita ada grup chatting ya, isinya ya aku, Kenzo, Dani, Fadil, Farel, Elena sama si Lea, kita bikin grup itu udah dari 7 tahun yang lalu, Bagas memulai ceritanya. Terus, tanyaku. Selama 7 tahun, si Kenzo cuman jadi silent reader doang, dia di grup paling nulis oke, iya, enggak, ikut aja. Gak pernah ngetik selain itu. Ucap Bagas. Gak pernah komen atau rumpi gitu. Tanyaku. Mana ada, ucap Bagas. Gak asik banget si Kenzo, kekehku. Dia kalau misal ngasih saran atau nasehat, langsung ngejapri atau nelepon. Care sebenarnya si Kenzo tuh, cuman ya gitu, pelit banget kalau ngomong, ucap Bagas. Kamu jarang banget ya curhat sama Kenzo. Tanyaku. Semenjak baku hantam pas kelas 2 SMA, sama pas Kak Akiko bunuh diri, hubungan kita agak renggang, aku kecewa aja sama dia bener-bener nutup diri dari aku, seakan aku gak boleh tahu masalah dia, jadinya aku ngerasa dia gak nganggep aku teman, jawab Bagas. Aku menganggukkan kepalaku, ternyata bukan Lea yang merenggangkan hubungan mereka, tapi Kenzo yang terlalu menutup diri hingga Bagas jengah dan merasa tidak dianggap oleh Kenzo. Terus, sekarang si Kenzo ada kemajuan apa? Tanyaku. Di grup chat dia aktif banget, selalu komen kalau lagi ada yang curhat, dia juga jadi sering ngebully sekarang, kekeh Bagas. Oh gitu? Tanyaku sedikit terkejut. Semenjak kamu ketemu sama orang tuanya si Kenzo jadi semakin terbuka dan udah mulai cablak sekarang, kekeh Bagas. Bagus deh, sekarang dia jadi bisa ekspresiin perasaannya dia tanpa harus mikir penilaian orang lain, ucapku. Kamu hebat banget sih Ta, bisa bikin orang berubah, lirih Bagas. Aku emang hebat kok. Sombongku. Tanpa aku sadar, aku juga banyak berubah semenjak ketemu sama kamu. Aku yang selalu egois dan kekanakan, mulai belajar untuk tanggung jawab dan melakukan semua kerjaan dengan sebaik-baiknya, lirih Bagas. Aku hanya tersenyum dan mengacak rambut Bagas. Aku juga ngerasa jadi jauh lebih dewasa sekarang, kekeh Bagas. Dewasa apaan? Kalau disuruh adegan dewasa baru pinter. Cibirku. Bagas tertawa terbahak-bahak mendengar ucapanku. Untung aja orang tuanya si Kenzo nyeremin, kalau enggak aku pasti makin ketar-ketir, takut si Kenzo nikung aku, cicit Bagas. Kenzo lawan sepadan ya. Kekehku. Kesel banget tahu aku pas kamu seneng dijodoh-jodohin ama Kenzo, mana Kenzonya juga kayaknya seneng juga.
Dia kan batu banget sama cewek, si Lea aja udah berapa kali nangis gara-gara sakit hati sama si Kenzo. Pas sama kamu dia baik banget sampai nawarin kamu pulang bareng. Kesal Bagas. Kalau orang tuanya si Kenzo gak nyeremin, kayaknya aku bakalan ngegebet si Kenzo deh daripada si Tio deh buat lupain kamu, kekekku. Apa kamu bilang? Bagas mencubit lenganku pelan. Kenzo jauh lebih menggiurkan daripada si Tio, ucapku sambil terbahak. Ya udah sana, pacaran sama si Kenzo aja. Bagas mulai merajuk. Yang benar, godaku. Enggak, gak boleh. Bagas bergelayut manja pada lenganku. Walaupun misal aku naksir si Kenzo, setelah dengar cerita tentang Akiko, aku pasti mundur alon-alon, kekehku. Jujur sama aku, kamu pernah naksir Kenzo? Tanya Bagas. Enggak ih. Ini kan aku bilang misal, jawabku. Kenzo kan ganteng, tajir lagi. Terus kalau sama kamu dia lulu gitu, ucap Bagas. Aku suka sama Kenzo ya sebatas teman aja gas, aku akui dia ganteng, baik lagi. Cuman kalau lagi sama Kenzo, aku gak pernah ngerasa gelenyar aneh atau deg-degan gitu, ucapku. Kalau sama aku? Tanya Bagas dengan suara manja. Kamu jagonya bikin hati aku blingsatan kayak reok kalau lagi atraksi, jawabku. Bagas terlihat sangat senang mendengar jawaban dariku, aku tidak mengada-ada, hatiku selalu saja jumpalitan jika dekat dengan Bagas. Gas, kok kepala kamu makin turun aja ya ini? Sindirku. Kepala Bagas tadinya bersandar di bahuku, tapi sekarang kepalanya sedang dusel-dusel di dadaku. Empuk ucap Bagas tanpa dosa. Gas, aku dengan senang hati loh ngelempar kamu dari sini. Ucapku penuh penekanan. Serem banget sih Bagas kembali memposisikan kepalanya di bahuku. Kamu lihat sendiri kan pas aku ngehajar si Tio, jangan macem-macem sama aku, ucapku. Hahaha, aku tahu kamu itu galak tapi gak ngangka sampai sebarbar itu, keke Bagas. Gak tahu, kalau belum baku hantam belum puas aja, ucapku. Katanya di Tia juga kamu gebukin sampai sekarat ya Tanya Bagas. Soalnya aku sakit hati banget sama dia, ucapku. Aku seneng banget di Tia nyakitin kamu. Bagas melingkarkan tangannya di perutku. Kamu bahagia di atas penderitaan orang lain. Cibirku. Kalau di Tia gak nyakitin kamu gak bakalan jadi pacar aku sekarang, keke Bagas. Rejeki anak solehah, ngebuang kerikil dapat batu berlian, ucapku sambil mencium puncak kepala Bagas. Cium. Bagas mendongakkan kepalanya. Gak. Tolakku dengan tegas. Saat di bandara, kami dijemput oleh Pak Harto, aku mengantarkan Bagas hingga ke rumahnya. Kalau udah sampai rumah bilang aku ya, pinta Bagas. Oke, jawabku. Bagas mencium keningku sebelum aku keluar dari kamarnya. Sebelum pulang, aku menjelaskan kepada Pak Johan dan Bu Hanum tentang apa yang terjadi di Jawa hingga Bagas terluka, tidak lupa aku memohon maaf pada mereka karena Bagas terluka saat menolongku. Bu Hanum terlihat menahan amarahnya saat aku menceritakan kronologi Bagas terluka. Beliau menatapku dengan tatapan tidak suka. Aku paham perasaan beliau, Bagas adalah anak satu-satunya, Bu Hanum pasti sangat menyayangi Bagas dan takut hal buruk terjadi pada anak semata wayangnya. Aku menerima dengan kerelaan hati jika Bu Hanum marah padaku, karena hanya untuk menolongku, Bagas sampai mengorbankan dirinya seperti itu. Sedangkan Pak Johan terlihat biasa saja, beliau hanya menyuruhku untuk menulis laporan pekerjaan aku dan Bagas selama di sana. Saat dalam perjalanan pulang, hatiku menjadi tidak tenang. Bagaimana reaksi Bu Hanum dan Pak Johan jika mengetahui kami resmi berpacaran? Apa mereka akan merestui kami? Atau malah menentang kami? Jujur saja aku sedikit terganggu dengan tatapan tidak suka dari Bu Hanum tadi. Gimana keadaan Pak Bagas? Tanya Riri saat membukakan pintu apartemen.
Udah baik-baik aja sekarang, dia dapat 17 jahitan, jawabku. Mandi gih, terus makan. Udan gue siapin, ucap Riri. Makasih Ri, ucapku. Setelah mandi, aku menyantap soto Betawi yang dihidangkan oleh Riri. Si Dinda udah beneran gak waras, ucap Riri emosi. Santi udah nyerita, tanyaku. Iya, dia nyerita sambil ngamuk-ngamuk, ucap Riri. Gue bakalan bikin si Dinda membusuk di penjara, ucapku penuh emosi. Kata Santi lu pacaran ya sama Bagas. Riri menaik turunkan alisnya. Kasih tahu gak ya, kekehku. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.